Cerita 63. Tulisan di dinding. Kemudian, Belsyazar menjadi raja Babylon. Suatu malam, dia membuat pesta dan mengundang 1.000 orang penting. Dia menyuruh pelayan-pelayannya mengeluarkan gelas-gelas emas yang diambil Nebukadnezar ayahnya dari bait Yehuwa. Belsyazar dan tamunya minum anggur dengan gelas itu sambil memuji dewa mereka. Tiba-tiba, ada tangan yang muncul dan menulis kata-kata aneh di dinding ruang makan. Belsyazar ketakutan. Dia memanggil para ahli ilmu gaib dan berkata, "Kalau ada yang bisa jelaskan arti tulisan itu, saya akan jadikan dia orang ketiga paling berkuasa di Babylon." Mereka terus berusaha, tapi tidak ada yang bisa menjelaskannya. Lalu ratu datang dan berkata, "Dulu ada orang bernama Daniel yang sering menjelaskan mimpi kepada Nebukadnezar. Dia bisa menjelaskan tulisan itu untuk Tuan." Daniel pun menemui raja. Lalu Belsyazar berkata, "Kalau kamu bisa baca dan jelaskan tulisan itu, saya akan memberimu kalung emas, dan kamu akan jadi orang ketiga paling berkuasa di Babylon." Daniel menjawab, "Saya tidak mau hadiah Tuan, tapi saya akan jelaskan arti tulisan itu. Nebukadnezar ayah Tuan itu sombong, dan Yehuwa mempermalukan dia. Tuan sendiri tahu apa yang terjadi padanya. Tapi Tuan tidak menghormati Yehuwa. Tuan memakai gelas emas dari bait Yehuwa untuk minum anggur. Jadi, Allah menulis kata-kata ini, Mene, Mene, Tekel, dan Parsin. Kata-kata itu berarti kerajaan Media dan Persia akan mengalahkan Babylon, dan Tuan tidak akan jadi raja lagi." Waktu itu, sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan Babylon. Kota itu dikelilingi tembok yang tebal dan sungai yang dalam. Tapi, malam itu juga, orang Media dan Persia menyerang kota itu. Kores, Raja Persia, membuat sungai mengalir ke arah lain, sehingga para prajurit bisa menyeberangi sungai dan sampai ke gerbang kota. Ternyata gerbangnya terbuka. Pasukan itu masuk, menguasai kota, dan membunuh Raja Belsyazar. Lalu Kores menjadi penguasa Babylon. Setahun kemudian, Kores mengumumkan, "Yehuwa menyuruh saya membangun lagi baitnya di Yerusalem. Siapapun yang mau membantu boleh pergi ke sana." Maka setelah 70 tahun Yerusalem hancur, banyak orang Yahudi pulang ke sana. Itu seperti janji Yehuwa kepada mereka. Kores mengembalikan gelas emas dan perak, juga peralatan yang diambil Nebukadnezar dari bait. Apa kamu tahu bahwa sebenarnya Yehuwa menggunakan Kores untuk menolong umatnya? Dia sudah jatuh. Babylon besar sudah jatuh. Dia menjadi tempat tinggal roh-roh jahat. Wahyu 18 ayat 2. Pertanyaan, apa arti tulisan di dinding? Yehuwa menyuruh Kores melakukan apa? Ezra 1 ayat 1-11, Daniel 5 ayat 1-30, Yesaya 44 ayat 27 sampai pasal 45 ayat 2, dan Yeremia 25 ayat 11 dan 12.